5 kebiasaan di Indonesia yang ilegal di negara lain. Opening. Kalian pernah gak sih lagi asik liburan, tiba-tiba didatengin polisi? Bukan karena nyuri, bukan karena berantem, tapi cuman gara-gara ngunyah permen karet atau nyiram toilet. Kedengarannya konyol kan? Tapi percaya gak percaya, di beberapa negara, hal-hal yang buat kita di Indonesia itu sepele banget, atau malah jadi kebiasaan sehari-hari, ternyata adalah tindakan kriminal serius. Gak main-main, ancamannya bisa denda puluhan juta sampai penjara belasan tahun. Di video kali ini, kita bakal bongkar 5 larangan paling tidak masuk akal di berbagai negara yang wajib kalian tahu sebelum paspor kalian dicap. Nomor 2 pasti sering banget kalian lakuin tiap hari. Dan nomor 4, dendanya bisa buat beli motor baru. Siap-siap kaget, ini dia 5 kebiasaan di Indonesia yang ilegal di negara lain. Singapura, permen karet degemban. Kita mulai dari tetangga dekat kita, Singapura. Di Indonesia, abis makan permen karet, kadang, ayo ngaku, ada yang tempel di bawah meja atau buang sembarangan di jalan. Jorok sih, tapi gak bakal bikin kalian ditangkap polisi. Nah, jangan coba-coba bawa kebiasaan ini ke Singapura. Sejak tahun 1992, Singapura memberlakukan larangan ketat soal permen karet. Kenapa sih selebay itu? Ternyata pemicunya adalah insiden di tahun 1991 di mana sisa permen karet bekas ditempel orang iseng di sensor pintu MRT, bikin sistem kereta macet dan kacau balau. Gara-gara itu, pemerintah Singapura tegas, no more gum. Menjual permen karet di sana bisa kena denda sampai $2.000 Singapura atau sekitar 23 juta rupiah. Kalau nekat nyelundupin atau impor tanpa izin medis khusus, dendanya bisa tembus $100.000 Singapura atau penjara. Jadi kalau kesana, mending mulutnya diemut permen mint biasa aja deh, daripada dompet jebol. Thailand, injak uang and gambar aja. Lanjut ke Thailand. Kalau di Indonesia, nemu uang jatuh terus keinjek atau uang lecek diremes-remes, ya paling cuma dibilang sayang duitnya. Tapi di Thailand, ini urusannya nyawa dan kebebasan kalian. Di Thailand, raja sangat dihormati dan dilindungi hukum yang namanya lèse majesté. Intinya, menghina keluarga kerajaan adalah kejahatan berat. Nah, masalahnya, wajah raja Thailand itu ada di setiap lembar uang baht. Jadi kalau misalnya ada uang koin atau kertas jatuh menggelinding dan refleks kaki kalian nginjak uang itu buat nahan, stop. Itu dianggap menginjak wajah raja dan itu adalah penghinaan besar. Hukumannya gak main-main, penjara 3-15 tahun. Serem kan? Cuman gara-gara refleks kaki, masa depan bisa suram. Jadi kalau di Thailand, perlakukan uang dengan hormat. Jangan dilipat sembarangan, jangan diremes, apalagi diinjak. Jepang, obat flu, Vicks inhaler. Poin ketiga ini penting banget buat kalian yang suka bawa kotak P3K kalau traveling. Orang Indonesia kalau mau pergi jauh, pasti bawa tolak angin, minyak kayu putih, sama obat flu atau inhaler Vicks biar hidung lega, kan? Hati-hati kalau ke Jepang. Banyak obat flu umum atau inhaler yang dijual bebas di Indonesia dan negara lain ternyata mengandung zat bernama pseudoephedrine. Di Indonesia ini obat warung, tapi di Jepang, zat ini masuk kategori bahan stimulan yang diawasi super ketat di bawah Undang-Undang Pengendalian Stimulan. Kalau kalian bawa inhaler Vicks atau obat flu tertentu tanpa surat izin khusus yang namanya Yakan Shumei, kalian bisa dianggap penyelundup narkoba. Bukan cuma disita obatnya, kalian bisa ditahan di bandara, diinterogasi berjam-jam, bahkan dideportasi atau diproses hukum. Bayangin, niatnya mau liburan, lihat sakura, malah berakhir di ruang interogasi cuma gara-gara obat pilek. Cek dulu kandungan obat kalian sebelum terbang ke Jepang ya. Swiss, flush toilet malam hari. Pindah ke Eropa, tepatnya Swiss. Negara yang tenang, damai. Saking damainya, suara air toilet aja dipermasalahkan. Ada rumor terkenal kalau di Swiss,
illegal menyiram toilet di atas jam 10 malam. Faktanya gimana? Sebenarnya nggak ada polisi toilet yang bakal dobrak pintu kalian kalau kalian flush jam 11 malam. Tapi budaya quiet hours atau jam tenang di Swiss itu sangat ketat, biasanya dari jam 10 malam sampai jam 7 pagi. Di banyak apartemen, aturan gedung, Hausordnung, melarang segala kebisingan yang mengganggu tetangga di jam tidur. Dan buat bangunan tua yang dindingnya tipis, suara grojogan flush toilet itu dianggap polusi suara. Jadi kalau kalian nekat flush berkali-kali dan tetangga merasa terganggu, mereka bisa laporin kalian. Bukan ditangkap polisi sih, tapi bisa kena teguran keras atau denda administratif dari pengelola gedung. Solusinya, tahan pipis sampai pagi, atau ya pelan-pelan aja. Italia Venesia memberi makan merpati. Terakhir, kita ke kota romantis Venesia, Italia. Dulu, foto di Piazza San Marco sambil dikerubutin burung merpati itu wajib banget buat turis. Romantis banget kan kesannya? Lupakan imajinasi itu sekarang. Sejak tahun 2008, pemerintah Venesia melarang keras turis memberi makan merpati. Kenapa? Karena kotoran merpati itu ternyata bersifat asam dan merusak bangunan-bangunan bersejarah serta patung marmer di sana. Biaya bersihnya mahal banget. Selain itu, ribuan burung bikin kota jadi kotor dan bawa penyakit. Kalau kalian ketahuan lagi asik nyebar remah roti buat burung, polisi wisata siap ngasih surat cinta berupa denda mulai dari 500 euro sampai 700 euro. Itu sekitar 8 sampai 11 juta rupiah. Mending duitnya buat beli pizza segerobak daripada buat bayar denda burung, kan? Closing. Gila kan? Dunia ini emang luas dan aturannya macem-macem. Niat hati mau sopan atau biasa aja, malah bisa jadi kriminal di negeri orang. Makanya, pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung itu bener banget guys. Riset dulu sebelum berangkat. Dari 5 larangan tadi, mana yang menurut kalian paling gak masuk akal? Atau kalian pernah punya pengalaman hampir kena masalah di luar negeri? Ceritain di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau nambah wawasan kalian, share ke temen yang mau liburan, dan subscribe Fakta Unik kita biar gak ketinggalan info mind-blowing lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.